Selamat malam. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama Anda dalam program 100 Hari SBY Budiono. Akhir-akhir ini, masyarakat sering dikeluhkan, direpotkan dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mulai dari urusan pemadaman listrik, persoalan ketersediaan air bersih berkualitas, hingga persoalan kesehatan. Pemadaman listrik yang sering terjadi bukan hanya berpengaruh terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan ketersediaan air bersih yang sekarang makin sulit dan terjadi di mana-mana. Bahkan berbagai macam penyakit yang dulu sudah hampir hilang, sekarang muncul kembali. Malam hari ini, program 100 Hari SBY Budiono akan membahas secara khusus persoalan-persoalan itu dalam format yang agak berbeda. Kami menggunakan format diskusi meja bundar. Format seperti ini sengaja kami buat supaya diskusi kita bisa lebih hangat, lebih fokus, dan langsung bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Saya Surya Pratomo, inilah program 100 Hari SBY Budiono. Telah hadir bersama saya pada malam hari ini dalam diskusi untuk membahas persoalan listrik, persoalan kesehatan, dan persoalan air 5 orang anggota tim ahli panel Metro TV untuk program 100 Hari SBY Budiono dan seorang ketua tim survei Metro TV. Saya akan perkenalkan dari sebelah kanan saya adalah panelis kesehatan Dr. Kartono Muhammad. Selamat malam Pak Kartono. Selamat malam, Mas. Sehat ya Pak Kartono ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat ya. Di sebelah kanannya ada panelis lingkungan Profesor Dr. Suryono Sucahyo. Selamat malam Pak Suryono. Selamat malam Mas Tommy. Kemudian ada ketua tim survei Metro TV Mas Andi Agung Prihatna. Selamat malam Mas Agung. Jumpa lagi. Jumpa kembali. Kemudian ada panelis sosial dan tata kelola pemerintahan Dr. Mutia Gani Rohman. Selamat malam Mbak Mutia. Dan jauh-jauh dari Bandung juga telah hadir panelis energi Dr. Rudi Rubiandini. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Mas. Dan terakhir adalah panelis ekonomi Firman Syah PSD. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Tommy. Nah, pada bagian pertama diskusi kita malam hari ini, saya akan membahas khusus persoalan kelangkaan listrik, pemadaman. Salah satu kawasan di Jabodetabek yang kerap mengalami pemadaman listrik di wilayah Jakarta Selatan adalah kawasan Cipedak, Jagakarsa. Pemadaman bisa terjadi 2 kali dalam sehari di kawasan ini, yakni pada pagi dan malam hari. Hal ini tentu saja menyulitkan warga dan juga para pedagang dan pemilik usaha, karena usaha mereka kesulitan beroperasi. Para pedagang dan pemilik usaha seperti salon mengaku mengalami penurunan pendapatan selama pemadaman listrik berlangsung. Biasanya ada pemasukan ya, kalau umpama mati kan otomatis orang nggak ada yang bisa masuk dong, mau cuci berapa susah. Ya jangan mati-mati lagi begitu. Bayar tetap. Kayaknya sering di daerah sini mati terus. Para pengusaha konveksi di wilayah Cipondok, Kota Tangerang, Banten juga mengaku merugi akibat pemadaman listrik. Besar kerugian yang mereka alami bisa mencapai 10 juta rupiah per hari. Tak hanya menanggung kerugian, para pengusaha ini bahkan juga harus menghadapi keluhan dan protes pelanggan mereka dari luar daerah. Belum lagi yang paling kita khawatirkan itu kerugian kepercayaan. Karena kan ada sebagian barang kita juga kan pesanan di mana waktunya telah ditentukan kan gitu. Nah, itu yang kita paling khawatirkan. Berdasarkan data dari dunia usaha, kerugian masyarakat dan industri akibat pemadaman listrik bergilir di Jabodetabek mencapai puluhan miliar rupiah per hari. Di kawasan industri Bekasi saja, kerugian diperkirakan hingga 30 miliar per hari. Sementara perusahaan-perusahaan di Tangerang dalam sehari mengalami kerugian minimal 5 miliar rupiah. Agung Sidarta dan Fahru Roji, Metro TV. Pemadaman listrik tidak bisa terhindarkan karena kemampuan kita untuk memasok kebutuhan masyarakat hanya 60%. Dari kebutuhan 45.000 megawatt, kita hanya mampu memasok sebesar 30.000 megawatt. Dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
bukan hanya di lingkungan dunia usaha, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Proses belajar mengajar juga akan terganggu, rumah tangga juga banyak kegiatan-kegiatan yang harus terhenti karena pemadaman listrik yang terjadi. Nah, tentunya saya ingin memulai diskusi pada malam hari ini dengan pertanyaan kepada Pak Rudi sebagai ahli energi. Pak, manusia hidup tidak mungkin tanpa energi. Yang menjadi persoalan kita, setelah reformasi terjadi, kita justru semakin tinggi kelangkaannya terhadap penyediaan tenaga energi ini. Lalu apa yang bisa kita harapkan dengan situasi seperti itu, Pak Rudi? Memang listrik itu tumbuh sebelum masa krisis tahun 98 kira-kira 15% dan itu kira-kira sama dengan pertumbuhan kebutuhan energi itu sendiri. Sejak tahun 98, sejak krisis terjadi, pertumbuhannya itu justru turun. Hanya kira-kira sampai 7% saja kira-kira. Sedangkan kebutuhan tetap 15%, maka tentunya yang akan menikmati masyarakat menjadi lebih banyak yang tidak kebagian listrik. Jadi kesenjangannya semakin melebar. Kesenjangannya makin lebar. Nah, akibat daripada itu penyebab yang paling utamanya selain infrastruktur yang kurang dibangun oleh pemerintahan berikutnya setelah tahun 98, juga suplai energi primernya juga sangat terbatas. Karena kita tahu produksi minyak juga turun, gas juga kita sudah paket menjadi barang ekspor, kemudian batu bara juga kita sudah ekspor, sehingga kebutuhan primer pun berkurang, infrastruktur juga kurang, jelas tidak akan mampu mengimbangi kebutuhan energi yang sekarang kita butuhkan. Itu apa dalam itu kondisi karena tidak ada visi ya Pak ya? Sehingga kemudian kebutuhan begitu tinggi tetapi kemampuan penyediaannya begitu rendah. Nah, saya kira ini ada sebuah masalah yang cukup pelik di sisi pengelola dalam hal ini PLN, bahwa pada saat PLN sebagai penghasil utama sampai 74% produk listrik oleh PLN, kemudian Indopower kira-kira 24% dan swasta cuma 1%. Jadi keikutsertaan pihak swasta untuk turut menyokong energi ini masih harus atau masih jauh sehingga masih harus ditingkatkan. Dan ini terjadi sebuah masalah. Yang kedua adalah juga energi primer lainnya yang belum tersentuh seperti geotermal. Seperti energi-energi yang bisa kita manfaatkan termasuk gas-gas yang masih kecil. Batu bara yang bisa kita produk langsung di mulut tambangnya. Itu semua belum tersentuh. Sehingga jelas bahwa supply makin lama makin turun. Mas Firmansyah, yang menarik adalah pemerintah selalu berbicara pertumbuhan. Iya, Mas. Padahal pertumbuhan itu kan harus ada prasyaratnya. Salah satunya adalah persoalan energi. Iya. Tadi dikatakan oleh Pak Rudi, betapa makin lama yang terjadi kesenjangan semakin tinggi. Lalu bagaimana sebetulnya kita mengartikan visi pemerintah khususnya untuk membangun ekonomi dan pembangunan kita ke depan ini? Iya, Mas Tommy. Memang pembangunan ekonomi tidak akan terjadi kalau suplai energi itu tidak dijamin. Dan saya percaya bahwa ini adalah tugas dari pemerintah. Beberapa negara lain seperti China, kemudian Singapura, Malaysia, ketika mereka ingin menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tahun depan, maka persiapannya sudah jauh-jauh hari. Berapa lag kebutuhan listrik yang harus disediakan oleh pemerintah. Nah, kalau kita melihat pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini, maka saya mencatat paling tidak ada 3 hal kerugian yang harus diderita oleh bangsa ini. Apa itu? Yang pertama kerugian fisik. Tadi sempat disinggung bahwa beberapa perusahaan menderita kerugian dengan adanya misalnya target produksi tidak tercapai. Katanya 100 miliar per hari. 100 miliar per hari. Mungkin jumlah realnya bisa lebih banyak dari jumlah tersebut. Kemudian juga dampak kerugian psikologis bagi investor. Jangan lupa bahwa sekarang ini kita berebut dengan negara lain untuk mendapatkan investor asing. Kita tahu persis bahwa 2010 pemulihan ekonomi akan terjadi. India sudah mulai mempublikasikan data bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2009 ini akan mencatat sampai 9%. Luar biasa. Ini melebihi dari perkiraan kita sebelumnya. Kemudian China 2010 diperkirakan 2 digit. Kembali 2 digit. Kembali 2 digit. Kemudian Malaysia juga sudah recovery. Nah, ini semua akan menarik banyak investor masuk ke masing-masing negara. Sehingga mau tidak mau Indonesia dalam pusaran untuk menciptakan iklim, persaingan untuk menciptakan iklim yang kondusif agar kita bisa menarik dana asing,
tidak untuk ke sektor keuangan, tapi lebih ke sektor real. Yang ketiga, Yang ketiga, yaitu akan membahayakan pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan pemerintah sekarang. 5,5% sampai 6%. Kalau kondisi energi yang kita butuhkan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi tidak kita selesaikan, saya khawatir 2010 target-target ini tidak akan tercapai. baik. Mas Agung punya data seperti apa persepsi masyarakat berkaitan dengan persoalan listrik ini? Iya, kami mencoba untuk menanyakan kepada publik bagaimana realitas di lapangan sesungguhnya secara umum ya. Nah, kita punya data yang pertama itu kami menanyakan kepada publik, pernah nggak Anda mengalami mati listrik selama 3 bulan terakhir ini? Dan hasilnya cukup menakjubkan menurut saya karena 88%, artinya hampir 90% lah, publik itu menyatakan pernah mati listrik di rumahnya. Pernah mengalami mati listrik. Luar biasa menurut saya. Jadi kalau angka yang disebutkan oleh Pak Rudi tadi mengatakan bahwa kelangkaan listrik itu nyata sekali dialami oleh publik. Dirasakan oleh masyarakat. Mungkin Pak Rudi juga begitu pernah merasakan, Mas Tommy juga pernah Kita merasakan pernah merasakan semua. bahwa ada mati listrik gitu ya. Nah, kami juga kemudian menanyakan berapa lama sebenarnya mati listrik itu. Dan rata-rata 3 sampai 5 jam. Ini kalau dihitung menurut jam kerja, ini kan mengganggu pekerjaan. Kalau orang di kantor 3 sampai 5 jam itu kan misalnya dari jam 7 sampai jam 1 siang itu kan udah malas gitu kan. Akhirnya kemudian pulang dan tidak produktif. Jadi kalau kerugian 100 miliar menurut saya itu kerugian fisik aja mungkin ya. Tetapi kalau kerugian waktu mungkin ini jauh lebih parah lagi menurut saya. Kalau orang kemudian 3 sampai 5 jam kemudian tidak bekerja itu berapa kalau kita hitung-hitung. Nah, kami juga menanyakan kepada publik sebenarnya apakah kemudian publik berhemat, melakukan penghematan, dan rupanya sebenarnya masyarakat kita cukup berhemat. Jadi mereka mengatakan kami berhemat untuk selama ini. Jadi mereka sudah berkorban sebetulnya. Iya, saya pikir iya berkorban. Oleh karena itu kemudian kami coba apa yang Anda lakukan ketika berhemat. Jadi salah satu yang paling tinggi adalah memadamkan lampu. Jadi saya membayangkan rumah masyarakat kita itu memang agak redup sekarang ini. Jadi mungkin seredup hatinya menikmati kehidupan ini. Jadi lampu itu dimatiin. Itu cara-cara yang mereka lakukan untuk berhemat gitu kan. Dan kami kemudian menanyakan apakah ini karena sebenarnya publik yang berlebihan memakai atau konsumennya memakai listrik ataukah salah siapa? Dan lebih banyak mengatakan tentu saja kesalahan pihak penyedia, dalam hal ini PLN yang tidak menyediakan listrik kepada publik secara cukup gitu kan. Jadi memang nyata sekali Pak Rudi, apa yang dilakukan oleh Pak Rudi dengan apa yang dilakukan publik itu nyata banget. Baik, terima kasih Mas Agung. Ya. Kita akan dalami lebih lanjut persoalan kelangkaan listrik ini. Jangan kemana-mana, Metro TV akan segera kembali menayangkan program 100 Hari SBY Budiono. Ketenangan warga Jakarta dan sekitarnya kembali terusik akibat krisis daya listrik PLN pada sistem Jawa Bali. Pemadaman bergilir di sejumlah kawasan bahkan berlangsung lebih dari 12 jam sehari. Dirut PT PLN Persero Fahmi Mohtar mengakui pemadaman listrik terjadi akibat gangguan dalam proses pemeliharaan PLTGU Muara Karang dan Gardu Induk Gandul. Menurut Mohtar, pemadaman bergilir kemungkinan masih akan berlangsung lama karena proses perbaikan trafo di Gardu Induk Gandul dan PLTGU Muara Karang masih berlangsung. Sementara trafo di Gardu Induk Cawang dan Kembangan Jakarta Barat yang terbakar beberapa waktu lalu belum dapat beroperasi karena masih menunggu media isolasi pengaman tegangan dengan trafo yang didatangkan dari Jepang dan Prancis. Oleh karena itu ada upaya kita lain yang kita lakukan, antara lain kita telah melakukan pembelian access power dari Cikarang Listrindo, juga dari Bekasi Power, dan saat ini sedang proses dari Bekasi Power sekitar 37 megawatt, 37 megawatt maksudnya. Kemudian dari Cikarang sekitar 100 megawatt. Dan ini akan kita masuk pada sistem pada akhir November ini. Menurut Fahmi, perbaikan dan pemeliharaan pembangkit maupun trafo serta pembelian daya dari pihak lain hanya merupakan upaya jangka pendek untuk mengatasi kekurangan pasokan daya saat ini.
PLN masih membutuhkan pembenahan jangka panjang untuk infrastruktur listrik Jakarta karena sudah relatif tua. Saat ini, PLN masih membutuhkan sekitar 8 trafo listrik baru untuk areal Jakarta dan Tangerang. Kekurangan itu belum dapat dipenuhi PLN dalam waktu dekat karena masih menunggu pencairan anggaran yang sudah diajukan ke Menteri Keuangan senilai 4 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Terima kasih Anda masih Metro TV dalam program 100 Hari SBY Budiono. Mbak Mutia, kita telah lihat tadi bagaimana masyarakat mengeluhkan persoalan pemadaman listrik yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Tapi seringkali masyarakat hanya bisa sekedar mengeluh seperti itu. Sebaiknya apa yang harus dilakukan masyarakat, Mbak Mutia, dari sisi persoalan tata kelola pemerintahan? Sebelum sampai ke sana, saya ingin mempertanyakan ya pemahaman kita mengenai bentuk kegiatan ekonomi yang mau kita ukur dari dampak itu ya. Kan banyak selama ini cuma industri, kemudian apa akibatnya bagi rumah tangga, yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. Tetapi sebenarnya bentuk kegiatan ekonomi kita itu sudah, menurut saya sudah sedikit banyak transform kepada pekerjaan-pekerjaan yang berada di dalam dua wilayah yang antara rumah tangga dengan dunia profesional di kantor. Misalnya banyak sekali orang yang sekarang mulai mengerjakan pekerjaannya di rumah dan itu banyak sekali dan seringkali menyangkut hal-hal yang strategis, misalnya dosen, kemudian industri kreatif seperti itu. Nah, kalau itu dipotong selama berjam-jam, kadang-kadang kita juga sering merasa di sini saya yakin bahwa kita nih sebenarnya sedang mau disuruh jadi warga negara seperti apa kalau kita mau melakukan sesuatu yang katakanlah memikirkan sesuatu yang inovatif tetapi tiba-tiba di-cut oleh sesuatu yang sangat mendasar sekali. Apa yang bisa kita lakukan lalu, Mbak, dengan kondisi seperti itu, Mbak, sebagai masyarakat? Ya tentu saja harus protes dan mendesak pemerintah untuk merubah secara mendasar. Banyak sekali ya kalau disebutkan satu persatu dari mulai pemahaman kita mengenai pengembangan energi, baru sampai pada level governance ya banyak, beberapa hal masih banyak tertutup dari pengelolaan PLN sendiri saya rasa. Pak Kartono bisa melihat juga persoalan ini dari sisi kesehatan sebetulnya berpengaruh tidak pada kualitas kesehatan masyarakat kita, Pak? Saya kira kalau dibilang berpengaruh terhadap kualitas kesehatan mungkin agak terlalu jauh ya. Tapi terhadap pelayanan jelas. Untuk rumah sakit besar jelas itu cepat dia akan mengganti dengan tapi coba pelayanan-pelayanan kecil seperti puskesmas, dia mesti menyimpan vaksin dalam lemari es. Kalau itu mati 3-5 jam, berapa vaksin yang rusak, misalnya seperti itu. Belum lagi pelayanan yang kemudian terhenti, sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan hari itu. Besok mungkin dia datang lagi untuk pelayanan yang sama, dan itu berarti kehilangan jam kerja, kehilangan kesempatan untuk produktif. Kalau seorang supir taksi berarti 2 hari dia. Iya. Pak Rudi, kita lihat tadi kan bagaimana sebetulnya masyarakat kemudian mempersalahkan atau menuntut tanggung jawab dari PLN. Ya. Lalu apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh PLN, Pak Rudi? Sebetulnya PLN bisa melakukan 2 hal, yang short term maupun yang long term. Yang short term tentunya harus membuka diri pada dukungan swasta, karena beberapa swasta ada yang sudah siap memiliki energi untuk menyokong ini. Begitu juga untuk penyediaan energi-energi yang kecil, seperti di mulut tambang itu ada gas, ada batu bara yang bisa dimanfaatkan. Keterbukaan desentralisasi pengadaan listrik tidak selalu harus terpusat pada PLN, terdesentralisasi. Kemudian yang long term tentunya tadi selain infrastruktur daripada pembuatan listrik itu sendiri yang menjadi tanggung jawab PLN, tapi juga pengadaan energi primer yang kita sebetulnya sekarang sudah makin khawatir dengan alternatif produksi. Artinya ini ya, sudah shifting dari tenaga-tenaga yang selama ini minyak, batu bara, kemudian pada tenaga-tenaga yang lain. Betul, dan energi primer itu kita sudah harus khawatir karena selain minyak jelas sudah tidak bisa diharapkan karena kita sudah minus 300.000 barrel per hari. Sedangkan gas itu yang tersisa hampir 4 BSF atau 4.000 MMCF itu sudah terjadi kontrak dengan luar negeri sebagai ekspor. Sehingga kalau mau dikonvert ke dalam negeri pun tidak terlalu mudah. Batu bara juga 160 juta ton setiap tahun itu sudah terekspor. Itu men-shifting menjadi memenuhi kebutuhan dalam negeri juga harus ada daya tarik bisnis yang menarik.
Jadi nanti masalah harga itu menjadi kunci. Harga jual dari penjual dalam hal ini swasta, harga beli dari PLN. Nanti restrukturisasi PLN itu akan menjadi kunci penyelesaian itu semua. Pak Suryono, kalau bicara soal harga, akhirnya kan masyarakat terbebani. Padahal sekali lagi ini negeri yang begitu banyak energinya. Ada angin, ada gas, ada panas Matahari. bumi, ada matahari. Gimana Pak Suryono melihatnya? Iya, pertama barangkali saya mengungkapkan perasaan saya dulu ya. Menyedihkan sekali kita sebagai bangsa yang sudah 64 tahun kita merdeka ternyata tidak mampu ya melakukan perencanaan dengan baik untuk membangun ya bangsa ini dan memenuhi kebutuhan dasar yaitu energi. Dan kita sadar betul bahwa sumber daya alam kita luar biasa ya, penuh dengan segala macam ada termasuk untuk energi. Nah, jadi selama ini kita terlena ya dengan minyak dan gas itu. Yang padahal itu kita tahu itu non renewable ya. Energi alternatif ini tidak digali dan tidak dipersiapkan. Kalaupun dipersiapkan baru level penelitian. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu Pak Rudi mengatakan terlambat kita sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Walaupun terlambat saya kira kita kerjakan aja. Ya? Karena ke depan ini tantangannya makin besar. Nah, persoalan harga tadi Pak Suryono sendiri melihat seperti apa? Kok masyarakat akhirnya selalu menjadi masyarakat kan ingin yang semurah mungkin sebenarnya ya. Jadi kalau kita efisien ya dalam penggunaan teknologi dan manajemen, saya yakin bisa itu. Bisa Mas Firmansyah. Kita buat energi yang murah sebetulnya untuk Republik ini. Iya, sebenarnya kita punya undang-undang pelayanan publik, Mas Tommy. Dan di dalam undang-undang itu jelas menyebutkan bahwa pemerintah melalui badan hukum, melalui penyelenggara pelayanan publik, itu harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kalau kita melihat bahwa kita perlu memposisikan sebenarnya pelayanan publik itu untuk menciptakan kenyamanan publik. Nah, perlu kita lihat apakah sekarang ini publik merasa nyaman terhadap pelayanan publik. Tidak hanya di energi, tapi di kesehatan, di pendidikan, kemudian di sosial, dan yang lainnya. Nah, memang selama ini yang paling mudah adalah kita melempar harga ke masyarakat. Karena memang masyarakat selama ini kita mengenal jarang sekali melakukan class action kepada pemerintah. Kalah terus masalahnya. Kalah terus ke pemerintah. Cuman memang saya melihat kalau polanya begini terus, setiap kali ada kenaikan produksi kita tidak melihat bagaimana yang tidak efisien dalam penyelenggara pelayanan publik, kemudian tambahan kosnya kita bebankan ke masyarakat, suatu saat nanti masyarakat akan dalam titik jenuh, kemudian akan membuat satu class action yang cukup signifikan. Nah, Mas Agung, kira-kira seperti apa masyarakat sendiri menuntut pada pemerintah, pada PLN, dan seberapa besar sih kerugian yang mereka rasakan selama ini akibat pemadaman listrik itu? Ada surveinya, Mas? Ada. Jadi ini ngomong-ngomong soal kerugian, kebetulan kami juga mencoba menanyakan kepada publik, bukan soal waktu saja yang mereka rugi gitu kan, tapi terkait dengan apakah alat elektronik mereka di rumah itu rusak atau enggak. Karena itu yang nyata menurut saya di publik ya menurut saya ya. Dan kalau kita lihat datanya Mas, saya berdiri saja untuk lebih tegasnya ya. Kalau kita lihat memang sebagian mengatakan tidak ada kerusakan buat alat elektronik, tetapi ada sekitar 1/4 masyarakat responden kita yang mengatakan saya memiliki alat elektronik yang rugi. Coba kalau kita bayangkan itu adalah TV, itu adalah komputer, itu adalah laptop, dan seterusnya. Ini artinya kalau harganya rata-rata 1 juta lah misalnya. Kalau misalnya publik kita tuh yang kita telepon misalnya ada ekuivalen dengan 10 juta, itu kan berapa kerugian sebenarnya dihitung. Jadi kerugian yang nyata di publik adalah kira-kira adalah ini. Ongkos servis dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, kami juga kemudian mengatakan bahwa kan PLN sudah mencoba ingin mengganti 10% dari biaya kerugiannya itu, biaya beban. Menurut masyarakat kami merasakan itu tidak mencukupi, tidak puas dengan kompensasi seperti itu. Ya, kita juga kemudian menghargai kepada PLN sudah memasang iklan di media massa misalnya untuk mengatakan mohon maaf kepada masyarakat semua, kami tidak cukup menyediakan listrik. Dan terhadap hal ini, iklan kampanye mohon maaf oleh PLN itu tidak cukup bagi menutup kerugian. Jadi karena bukan bangsa yang pemaaf ya, soalnya dianggap karena ini bangsa pemaaf, jadi cukup minta maaf katanya ya. Oleh karena itu tadi saya juga sedikit mengkritik Direktur PLN yang mengatakan bahwa sebenarnya
pemadaman listrik di Jakarta ini lebih disebabkan oleh karena adanya kerusakan trafo di mana-mana. Menurut saya kok itu ada kerangka Berpikir, informasi yang agak berbeda gitu kan. Di sisi lain kemudian ketidakcukupan energi cukup banyak ya. Kemudian dialihkan sebagai sebuah masalah teknis gitu Karena kan. ada Idul Kurban, Pak. Jadi itu ada kambing hitam. Oh, di situ. gitu. Baik. Jangan kemana-mana. Metro TV akan segera kembali untuk membahas lebih lanjut mengenai program 100 hari SBY Budiono. Saat ini kotor, merah-merah ya. Jadi ya kayaknya kalau dipakai nggak bagus dah gitu. Tapi lancar nggak? Ya lancar, alhamdulillah. Lancar sih, tapi cuman ada kadang-kadang kotor, kadang-kadang kuning. Kalau kita mau buat minum, ya tunda dulu lah. Ya ini lagi bagus, kadang-kadang ntar merah gitu, sebentar-bentar sih kadang-kadang 2 jam merah banget gitu, kotor. Ntar kadang-kadang bening gitu, nggak stabil, istilahnya nggak stabil. Terima kasih Anda masih di Metro TV dalam program 100 hari SBY Budiono. Setelah kita membahas persoalan listrik, kali ini kita akan memasuki persoalan yang lain adalah persoalan ketersediaan air bersih berkualitas. Terima kasih Anda masih di program 100 hari SBY Budiono. Setelah kita membahas persoalan listrik, kali ini kita akan membahas persoalan pelayanan publik yang lain, yakni persoalan ketersediaan air bersih. Indeks pembangunan manusia salah satunya diukur oleh kualitas ketersediaan air bersih. Di Indonesia itu masih menjadi persoalan besar. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh masyarakat berkaitan dengan ketersediaan air bersih. Air pump saat ini kotor, merah-merah ya. Jadi ya kayaknya kalau dipakai nggak bagus dah gitu. Tapi lancar nggak? Ya lancar, alhamdulillah. Lancar sih, tapi cuman ada kadang-kadang kotor, kadang-kadang kuning. Kalau kita mau buat minum, ya tunda dulu lah. Ya ini lagi bagus, kadang-kadang ntar merah gitu, sebentar-bentar sih kadang-kadang 2 jam merah banget gitu, kotor. Ntar kadang-kadang bening gitu, nggak stabil, istilahnya nggak stabil. Pak Suryono, air kotor, air merah, air ada cacingnya. Di mana tanggung jawab pemerintah terhadap memenuhi kebutuhan masyarakat yang satu ini? Ya inilah persoalan kita, ya sangat ironis ya. Ibaratkan tikus, kita mati di lumbung. Ya, kita ini kan negara yang dikelilingi air, ya baik itu laut, gunung yang penuh dengan air. Jadi kalau untuk soal air bersih ini tidak bisa dipenuhi, memang luar biasa bahwa memang kita ini ya harus berani mengakui kita lemah ya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang harusnya bisa begitu ya. Mbak Mutia gimana Mbak Mutia kalau menanggapi apa yang dikatakan Pak Suryono ini? Ironis sekali negeri yang begitu banyak airnya ternyata kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya tidak bisa. Iya, kalau kita mau membicarakan mengenai pengelolaan oleh PDAM misalnya, saya merasa bahwa ini persoalan air ini Pak Suryono pasti tahu sekali bagaimana itu saling berkaitan dengan antar wilayah gitu ya. Nah sementara framework pengelolaan penyediaan air bersih itu masih framework per sektoral gitu. Dan misalnya saja di beberapa wilayah di luar Jawa misalnya itu kebersihan air di suatu wilayah itu tergantung pada menjaga lingkungan di tempat lain. Nah itu ada persoalan hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan antara pemimpin daerahnya. Apakah misalnya PDAM itu mempunyai framework untuk mengatasi hal ini? Jadi heavy pada teknologi pengelolaan air. Padahal itu sama sekali tidak cukup gitu kan menurut saya. Nah gimana Pak Suryono? Ya, jadi memang pertama saya mulai dari atas dulu ya. Sebagai pemerintah ini mestinya punya sifat amanah ya. Kemudian artinya amanah tanggung jawab bagaimana semua kebutuhan air itu bisa dipenuhi karena itu sangat ada di kita curah hujannya tinggi gitu kan ya. Nah yang paling krusial sekarang ini air di perkotaan terutama ya di mana penduduk itu memang karena ekonomi kita timpang juga ya, kota lebih diutamakan daripada desa ya.
itu menjadi makin nyata begitu. Karena hampir semua kota-kota besar itu kebutuhan airnya tidak bisa dicukupi oleh dirinya sendiri. Dan di situ kebetulan, ya bukan kebetulan barangkali, memang dirancang hanya PDAM yang menjadi penyelenggara. Ya, PDAM ini kan semacam perusahaan ya pemerintah atau daerah ya, yang secara profesional ini kita ya terus ya meragukan bagaimana kemampuannya mengelola ya, baik dari segi teknologi, tidak amanah menurut saya ya. Jadi sumber-sumber air itu ada begitu ya, dan ini memang kalau bisa ya koordinasi juga dengan antar daerah, Jakarta lah misalnya ya. Jakarta ini tidak bisa lagi sudah dipenuhi dari dirinya sendiri dengan penduduk 12 juta ya. Tapi kita selama ini ya dengan sumber air dari Bogor, dari Purwakarta ya, dari waduk ya Sungai Citarum itu masih bisa ya. Tetapi ke depan barangkali ini pertanyaan besar ya, karena wilayah-wilayah itu sendiri sekarang mengalami suatu kerusakan akibat perilaku kita baik sebagai individu ya, sebagai kelompok maupun sebagai suatu institusi baik pemerintah maupun swasta, terutama yang terkait dengan sumber-sumber air itu sendiri. Mas Firmansyah, apakah privatisasi PDAM itu merupakan jawaban? Apapun itu memang tetap tanggung jawab ada di pemerintah. Tidak bisa pemerintah pun kalau misalnya ada subkontrak yang diberikan kepada beberapa pengusaha swasta atau korporasi swasta, kemudian lantas pemerintah lepas tangan bahwa itu sudah didelegasikan, tidak. Karena memang kembali lagi bahwa undang-undang pelayanan publik itu tanggung jawab kembali ke pemerintah. Jadi pemerintah sebagai regulator yang menjembatani antara provider, kemudian masyarakat yang ingin dilayani. Di situ ada persoalan tentang kualitas, di situ ada persoalan tentang harga, di situ ada persoalan tentang delivery, dan di situ juga ada persoalan tentang service. Kalau ada keluhan seperti apa, cepat tidaknya. Nah ini harus dimonitor oleh pemerintah. Jadi pemerintah memang ada di dua kaki, di provider atau di masyarakat. Itu kalau memang subkontrak ya, jadi dibebankan ke masyarakat, dibebankan ke korporasi. Tapi saya rasa penanganan air di Indonesia ini juga mesti kita lihat secara lebih komprehensif. Karena ada persoalan air di perkotaan, ada persoalan air di pedesaan, ada persoalan air yang kita tahu persis secara siklik itu memang ada persoalan ketika musim kemarau. Dan ini penanganannya berbeda-beda tentunya. Pak Suryono, undang-undang pengelolaan air, apakah itu memang berorientasi untuk kepentingan sektor pengusaha atau sebetulnya melindungi kepentingan masyarakat yang lebih banyak? Iya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 ya, itu undang-undang mengenai sumber daya air itu diinikan. Di situ memang kalau saya menilai ya, di luar sungai itu ada istilah pengusahaan air, itu boleh oleh perorangan, badan usaha ya. Maka tidak heran kalau sekarang marak ya perusahaan-perusahaan air minum itu ya. Nah kalau saya secara subjektif ya melihatnya memang mungkin karena kondisi masyarakat kita juga, pemerintah kita yang tanda petik masih korup juga ya, lebih banyak pro kepada pengusaha saya kira daripada kepada masyarakat ya. Mbak Mutia, sejauh yang Mbak Mutia tahu, ada tidak sih sebetulnya model ya di satu daerah yang pengelolaan airnya itu baik sehingga kemudian jadi benchmarking untuk daerah-daerah lain? Saya pernah dengar di daerah Lombok situ, Mataram daerah situ ya, Sumatera Lombok. Nah itu memang dibangun semacam kerjasama antara stakeholders, termasuk pemerintah daerah setempat, beberapa kabupaten dengan masyarakatnya. Karena itu ada definisi tentang redefinisi tanggung jawab. Misalnya kalau masyarakat yang menikmati di sini yang harus menjaga kebersihan di daerah lain, masyarakat itu apa kompensasinya gitu. Jadi sebenarnya sungguh pekerjaan yang semacam juga art sosialnya juga, networkingnya, dan juga melewati batas-batas sektoralnya antar daerah itu sangat penting sekarang untuk mengatasi masalah ketersediaan air. Mas Agung punya data mengenai survei khusus berkaitan dengan air ini, Mas Agung? Ya, Mas Tommy, saya punya data terkait dengan air minum ini ya. Jadi pertama-tama saya menanyakan kepada publik, kan kita memang sekarang dari 6 kota menjadi 10 kota survei kita, masih tetap 500 sampel tapi kita perluas jumlah kotanya ya. Dan ini perkotaan Mas ya. Kita lihat
apakah responden kita tuh pelanggan perusahaan air minum atau bukan. Ternyata lebih daripada 2/3 itu adalah pelanggan perusahaan air minum menurut saya. Jadi sebagian besar memang konsumsinya adalah air minum. Nah, kemudian kami juga menanyakan kepada mereka untuk apa penggunaan air minum ini, gitu. Air pump yang mereka berlangganan ini. Itu cukup menarik menurut saya. Jadi kalau kita lihat ini ada M semuanya, kan mandi, mencuci, kemudian memasak dan minum. Kalau kita lihat datanya, Mas, itu untuk mandi itu 72%. Untuk mencuci, karena resikonya kecil ya kalau mandi itu, paling gatal. Kemudian untuk mencuci 70%, memasak 62% karena itu dimasak. Tapi untuk air minum langsung diminum itu hanya kurang dari separuh. Jadi PDAM sebenarnya atau PAM itu bukan perusahaan air minum, tapi perusahaan air mentah, perusahaan air mandi, perusahaan air mencuci, dan perusahaan air memasak. Jadi ini agak ironis menurut saya kenyataan ini menurut saya. Tetapi masyarakat menurut saya cukup wise atau cukup bersabar menurut saya. Dengan seperti itu saja mereka mengatakan bahwa menurut saya perusahaan air minum cukup memuaskan juga pelayanannya. Gitu kan. Jadi 70% mengatakan cukup puaslah dengan pelayanan perusahaan air minum. Kemudian kami juga menanyakan kepada masyarakat apakah harga yang harus mereka jual itu sepadan tidak dengan kualitas air. Mereka cenderung mengatakan iya, sepadan dengan harga yang saya. Tetapi cukup banyak juga yang kritis, 37% yang kritis gitu kan. Bahwa mengatakan tidak sepadan kualitasnya. Kemudian kami juga menanyakan satu pertanyaan lagi kepada masyarakat, apakah kemudian ya itu kira-kira. Nah, tapi hal yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya publik itu tidak bisa membedakan Pak air bersih dengan air yang bening, gitu kan? Ya. Dikatakan sebagai air bersih ketika bening sudah dikatakan saya. Terima kasih Mas Agung. Ya. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana hubungan antara buruknya kualitas air dengan kesehatan. Jangan kemana-mana, tetap di Metro TV, program 100 Hari SBY Budiono akan segera kembali. Kekeringan tengah melanda 5 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Warga harus berjalan sejauh 5 km untuk mendapat air bersih. Bahkan sebagian warga terpaksa menjual ternak dan perhiasan mereka. Hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli air bersih guna keperluan sehari-hari. Karena harga air bersih berkisar antara Rp90.000 hingga Rp100.000 per tangki. Kemarau panjang tahun ini juga mulai dirasakan warga Gunung Kidul, Yogyakarta. 10 kecamatan di kabupaten ini mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi, warga setempat mengambil air di telaga yang menjadi tempat penampungan air hujan. Namun telaga yang menjadi andalan warga juga mengalami kekeringan. Sementara air untuk masak dan minum, warga harus membeli pada tangki swasta. Krisis air bersih ini sudah dirasakan warga Gunung Kidul selama 3 bulan terakhir. Masalah itu gini, membeli tangki, makan airnya. Untuk minum, untuk masak itu ya? Iya. Beli tangki. Tangki. Berapa Pak tangki sampai sini Pak? Berapa? Satu tangki. Satu tangki ini. Berapa? 100.000. Krisis air bersih juga melanda 3 desa di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Warga terpaksa membuat sumur bor, namun air sumur juga keruh dan tak layak dikonsumsi. Sebagian warga bahkan harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sebuah sumur sambil membawa jerigen. Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih Anda masih di Metro TV dalam program 100 Hari SBY Budiono. Pak Kartono, tadi Bapak melihat betapa di pedesaan pun terjadi persoalan air bersih. Ya. Bapak punya data bagaimana pengaruh kelangkaan atau buruknya kualitas air itu dengan kesehatan di masyarakat? Ya kalau kita lihat bahwa penyebab utama dari kematian balita bukan yang bayi ya, karena bayi masih mendapat ASI biasanya angka kematian karena muntaber relatif rendah. Tapi
balita itu penyebab utamanya adalah diare. Muntaber berarti itu sangat berkaitan dengan masalah air bersih. Jadi nampaknya memang masalah air bersih dengan kesehatan jelas itu. Langsung ya Pak pengaruhnya Langsung. Pak ya. Nah Saya Mbak kira Mutia dengan kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan? Sekali lagi ini apakah kita pantas untuk menuntut pemerintah? Sederhana, jawabannya nggak ada yang sederhana ya. Karena besar dari mulai pengelolaan lingkungan, pengadaan air bersih itu. Ya, dan juga kalau soal mengatasi dampak itu juga terkait dengan kapasitas lembaga-lembaga kesehatan masyarakat. Nanti mungkin kita akan sampai ke sana. Misalnya fungsi puskesmas itu sekarang harus bagaimana dengan segala keterbatasan dalam beberapa hal tadi gitu. Nah Mas Firmansyah, ini kan persoalannya pemerintah tidak sanggup, pemerintah daerah tidak sanggup, sementara kehidupan terus berjalan. Apa tawaran solusi pemecahannya nih Mas Firmansyah? Iya, saya rasa memang kalau tidak pemerintah lantas siapa lagi gitu kan ya. Karena memang pemerintah baik itu pusat maupun daerah dipilih setiap berkala dalam pemilihan umum maupun pilkada. Jadi saya rasa pemerintah perlu melihat lebih detail persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Saya melihat tadi tayangan tadi cukup menyayat hati ya. Karena saya membayangkan dan akan menjelaskan juga mengapa urbanisasi selalu terjadi di kota-kota besar. Bayangkan kita semua ada di Gunung Kidul, kemudian tiap hari kita harus membeli air dalam jumlah dalam harga yang mahal, kemudian juga tidak kontinu. Kemudian kita melihat Semarang, kemudian di Jogja, kemudian di Jakarta, kehidupan lebih gemerlap, maka kita akan datang ke Jakarta, kita akan datang ke kota-kota besar. Dan persoalan problemnya Pak Firman, karena di perkotaan justru air itu juga jadi masalah menurut saya. Itu kan. yang jadi persoalan sekarang. Jadi kalau di desa kemungkinan itu kekurangannya, tetapi di perkotaan itu justru pada sisi ketercemarannya itu yang persis. Dan masalah air itu menurut saya itu lebih banyak masalah di perkotaan ketimbang di pedesaan. Jadi masalahnya tidak hanya di desa menurut saya juga di persis. Pak Agung, itu tadi kan Mas Agung bilang orang tidak bisa membedakan air bersih dan air bening. Dan di kota dapat air bening. Tidak peduli apa tercemar merkuri atau tercemar kimia atau tercemar kuman, rakyat tidak peduli, pokoknya kelihatan bersih. Sedang seperti Gunung Kidul air pun susah. Itu masalahnya. Tayangan tadi Pak, tayangan itu kan sumurnya kelihatan kalau bagi kita ya, bening. Itu bening gitu kan. Itulah diartikan sebagai air bersih oleh publik. Nanti kita lihat surveinya Pak nanti setelah. Karena itu, jadi kalau di perkotaan ada masalah, masalah. Tapi bagi rakyat yang tidak biasa dapat air, lihat air pokoknya itu dianggap bersih udah ya Pak. Bersih. Nah Pak Suryono, kira-kira apa solusi pemecahannya nih Pak Suryono supaya bisa lebih komprehensif? Paling tidak panel ahli kita memberikan tawaran-tawaran pemikiran lah pada pemerintah ini. Ya, saya mungkin harus cerita dulu siklus air ya. Air itu kan dari laut. Kita dikelilingi laut, ditarik oleh matahari, terus jadi awan, sebar seluruh negeri ini. Kebagian semua tuh, nggak ada yang kebagian gitu. Cuma ada yang basahnya panjang, ada yang kering seperti NTT, tapi tetap ada. Dan tidak 5 tahun sekali Pak. Tidak 5 tahun sekali, setiap tahun selalu. Allah itu sudah memberi loh. Nah, dan itu yang sebagian dikirim ke atas itu ke gunung. Ya kan? Nah gunung inilah hutan. Nah itu sebagai satu ekosistem di mana air itu sebenarnya diturunkan di situ, diparkir di situ, kemudian dia mengalir sebagian. Kalau hutannya itu bagus, ya kita sebut di dalam ilmu itu DAS ya, daerah langsung dari hulu sampai hilir bagus penutupan lahannya, maka air sebagian jadi sungai, sebagian turun ke dalam. Maka pada saat musim kemarau itu air ada, jadi air tanah di pedesaan itu mestinya tersedia baik, begitu ya. Nah air sungainya juga begitu, ya bisa dipakai dipanen oleh PDAM di kota. Persoalannya sekarang ini, ya kalau musim kemarau keringnya luar biasa, bahkan beberapa sungai, segera banyak sungai di Jawa kering habis. Ya artinya menunjukkan kerusakan di hulunya. Nah hulu ini siapa yang bertanggung jawab? Kalau bicara pemerintah tadi, ya Departemen Kehutanan atau sungainya oleh PU atau di hulu diambil PDAM, ini tidak ada suatu kerjasama yang baik. Nah, bagaimana kita mensinergikan pusat daerah antar departemen? Tadi Pak Suryono mengatakan bagaimana koordinasi kehutanan, PU dan juga pemerintah daerah itu bisa dijalankan.
Pertama-tama tentu harus pemahaman tentang keterkaitan pengadaan sumber alam itu sendiri. Pak Suyono sangat waktu itu sudah menjelaskan pada kita bahwa visinya saja mereka tidak memahami bagaimana itu saling terkait dan harus ditangani secara terkait. Seperti juga pertanyaan kita mulai mungkin berapa tahun yang lalu, bagaimana kita mengembangkan pelayanan publik satu atap gitu. Mulailah duduk bersama gitu, membagi fungsi dengan peran gitu. Nah itu sama pertanyaan seperti itu. Nah saya mau menambahkan juga bahwa yang namanya peran pemerintah itu bukan hanya dia melalui misalnya perbaikan PDAM atau yang lain, tetapi juga misalnya mengembangkan inisiatif-inisiatif lokal dan misalnya juga teknologi sederhana yang kita bisa pelajari dari beberapa negara, juga bahkan beberapa dari Indonesia. Saya punya kenalan yang bisa mengembangkan menumbuhkan sumber air dengan metode-metode inkonvensional yang biasa kita pahami atau birokrat pahami. Nah itu bagaimana bisa berkembang di dalam mengatasi masalah kelangkaan air ini. Kearifan lokal itu yang kita tidak pernah angkat lagi. Teknologi sederhana juga, bukan selalu berkaitan dengan kearifan lokal itu juga, tetapi juga misalnya inisiatif misalnya mengajak perusahaan-perusahaan swasta untuk CSR-nya di dalam mengembangkan teknologi sederhana, tetapi di situ juga terkait dengan peran pemerintah di dalam menjamin framework agar mereka mau melakukan itu. Iya, dan memang bagaimana kita membangun birokrat yang inovatif di daerah. Yeah. Sebenarnya ada beberapa Pemda di daerah yang cukup sukses untuk menyediakan air bersih kepada masyarakatnya. Ada beberapa daerah, tadinya daerahnya jarang sekali PAM itu masuk, tapi setelah bupatinya berganti, kemudian bupatinya cukup entrepreneur, cukup inovatif, kemudian menggandeng beberapa perusahaan, sektor-sektor industri diwajibkan untuk menyuling airnya sehingga siap minum. Ini memang dibutuhkan untuk daerah sekarang. Mas Agung punya data khusus mengenai persoalan ini, seperti apa masyarakat membedakan antara air bening dan air bersih tadi? Iya Mas Tommy, jadi kami mencoba menanyakan kepada mereka yang tidak menggunakan air PAM ya, mereka menggunakan air apa sebenarnya. Nah data kita itu mengatakan bahwa yang tidak menggunakan air PAM itu menggunakan air sumur, seperti yang di tayangan gambar yang tadi ya, sumur mereka ini wilayah perkotaan. Nah ini kita kira-kira datanya. Sebagian besar mengatakan bahwa mereka menggunakan air sumur, jadi hampir 100% lah. Sebagian yang lain mungkin air tanda hujan atau air yang jenis yang lain. Nah, kemudian kami juga menanyakan karena menurut observasi ya, kita lihat air sumur itu di perkotaan kan sebagian besar agak kurang baik ya. Tetapi kita mencoba menanya kepada masyarakat bagaimana kualitas air yang air sumur mereka. Mereka mengatakan bahwa air sumur yang mereka konsumsi itu rupanya juga cukup berkualitas. Itu menurut versi publik ya. Karena diminum nggak sakit ya. Resisten Pak. Sudah resisten dengan penyakit ya, sudah imun gitu. Nah soal yang agak sedikit memang menjadi masalah adalah mereka meragukan bahwa air itu polusi atau tidak gitu kan. Ya, terkait dengan pelayanan pemerintah terhadap air bersih ini, masyarakat terbelah dua persepsinya. Satu sisi mengatakan puas, satu sisi menyatakan tidak puas. Tapi kalau kita melihat sebagian yang tidak puas itu cukup banyak, Mas Tommy. Baik, terima kasih Mas Agung. Tetaplah di Metro TV, program 100 Hari SBY Budiono akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di program 100 Hari SBY Budiono. Pada bagian ini kita akan membahas persoalan kesehatan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kesehatan sangat mahal dan bahkan tidak terjangkau. Dan yang ironis, sebuah kejadian terakhir di Jombang ketika seorang ibu tidak bisa membayar puskesmas sehingga anaknya harus disandera. Keinginan Siti Yuliana untuk segera berkumpul bersama seluruh keluarga di rumah sepertinya masih jauh dari kenyataan. Meski dalam kondisi sehat, sudah 3 hari ini warga desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Jombang harus tetap berada di Puskesmas Bandar Kedung Mulyo karena belum melunasi biaya persalinan. Suami Yuliana, Darmaji, yang bekerja sebagai buruh tani tak memiliki cukup uang untuk membawa pulang istri dan anaknya.
saya kan belum mampu ini, belum mampu. Jadi ya belum bisa bayar semuanya, cuma saya baru bisa bayar separuh, tapi vaksinnya kan nggak mau gitu. Maksud saya ya kan kalau nanti bayar separuh saya pulang ya berapa hari, saya janji 2 hari baru bisa melunasi. Atau mungkin sudah buat apa, ninggal jaminan atau apa? Ya saya mana ya, saya nggak punya jaminan apa selain KTP. Menurut Kepala Ruang Persalinan Puskesmas Bandar Kedung Mulyo, Sri Indayani, biaya persalinan Siti mencapai Rp633.000. Namun keluarga hanya mampu membayar Rp230.000 saja. Keluarga juga tidak memiliki kartu Jamkesmas. Suaminya juga enggak ke sini, terus siangnya ke sini bawa uang 230. Terus saya juga tanya, ibu enggak punya Jamkesmas? Enggak punya Jamkesmas juga enggak. Gimana ini? Terus saya nunggu maunya di hari Minggu kan kita enggak berani Pak, kita jaga yang bagian administrasi kan ada sendiri. Jadi kalau kita melepas pasien dengan kekurangan segitu, ini luar kecamatan kita enggak berani. Darmaji sendiri mengaku kecewa dengan perlakuan puskesmas. Namun agar bisa membawa pulang istri dan anaknya, Darmaji berencana meminjam uang kepada warga di desanya. Dari Jombang, Jawa Timur, Saiful Amin Solihin, Metro TV. Pak Kartono, begitu banyak ironi-ironi yang terjadi di tengah masyarakat kita. Apa yang salah dengan puskesmas kita, Pak? Bukan salah puskesmas, saya kira ini salah konsep, semuanya kacau. Konsep kesehatan? Iya, artinya pelayanan kesehatan. Konsep pelayanan kesehatan. Pertama, dalam laporan HDI atau ada disebut kita harus mencapai berapa persen persalinan yang ditolong oleh tenaga profesional dan tidak oleh dukun. Sekarang ini sekitar 60% yang ditolong oleh persalinan tenaga profesional, sebagian ke dukun. Lalu bagaimana kita mau mengajak mereka ke profesional kalau untuk ke profesional harus membayar mahal. Dukun lebih murah. Dukun mau mencucikan pakaian si ibu kalau habis melahirkan. Di situ akhirnya nanti kita akan mendorong mereka yang orang-orang seperti Ibu Yulian ini akan kembali ke dukun. Nah, kalau begitu lalu target kita untuk meningkatkan supaya persalinan ditolong oleh tenaga profesional tidak akan tercapai, malah mundur. Itu satu. Jadi antara visi kita ingin mencapai ini tapi praktek kita tidak mendukung itu tercapai, itu satu. Yang kedua, puskesmas itu bukan tempat perawatan sebetulnya, bukan tempat mencari duit sebetulnya. Puskesmas itu tugasnya menyehatkan masyarakat sekitarnya. Tolok ukurnya adalah kalau masyarakat sekitarnya sehat. Tapi sudah menjadi salah kaprah. Di banyak daerah puskesmas itu dijadikan sumber penghasilan asli daerah, PAD. Jadi balai pengobatan ya, bukan balai pencegahan. Bukan, jadi balai pengobatan dan untuk sumber asli retribusi PAD. Ya akibatnya makin banyak yang sakit, makin senang pemerintah daerah, makin banyak orang membayar kan. Jadi bukan pemerintah daerah itu tidak berpikir makin sehat, makin sedikit yang sakit, makin senang, tidak, dia inginnya makin banyak yang sakit, makin senang dia. Ini berkaitan dengan Pak obat atau apa Pak? Dengan policy dari pemerintah daerah, karena melihat dulu pernah ada kabupaten di Jawa Tengah yang PAD-nya itu terutama didapat dari retribusi pasar dan puskesmas. Terutama itu. Jadi kalau sudah begitu ya artinya orang sakit dipajaki, makin banyak yang sakit, makin banyak penghasilan asli daerah, kan gitu. Ini kan jadi ironis lagi, itu kacau lagi cara berpikir seperti itu. Kalau ada yang masyarakat yang tidak bisa bayar seperti tadi itu Pak, itu apa karena tidak mampuan atau karena terlalu mahal puskesmas sekarang ini Pak? Seharusnya puskesmas itu tidak sampai seperti itu kan sudah mencari duit, jadi itu sudah salah konsep. Lalu katanya ada Jamkesmas untuk pengobatan orang yang miskin. Tapi ini buktinya tidak terjangkau oleh Jamkesmas. Mungkin prosedur memperoleh Jamkesmasnya yang terlalu menjadi sulit, panjang, terlalu sulit untuk orang miskin. Mungkin minta surat keterangan miskin segala macam, itu harus membayar. Pak Kartono, mengenai harga obat yang juga dikeluhkan begitu mahal, apa penyebabnya sebetulnya Pak? Penyebabnya karena kita tidak mempunyai policy yang tegas di dalam mengendalikan harga obat. Sebetulnya tidak hanya harga obat,
kita ini, pelayanan kesehatan negara kita ini sangat liberal. Artinya rumah sakit menentukan tarif sendiri semaunya dia, tidak ada tolok ukur, tidak ada pagu, tidak ada kriteria bagaimana menentukan tarif. Dokter praktek juga menentukan tarif semaunya sendiri. Harga pabrik obat juga menentukan harga obat seperti menurut mereka sesuai pasar dan harga dolar, karena sebagai hampir seluruh komponen untuk membuat obat itu diimpor dari bahan baku aktif, bahan baku bantu sampai bahan pembungkus kecuali strip. Nah ini tidak ada polisi yang jelas dari dulu bagaimana kita supaya membuat obat kita lebih murah. Ini yang sebetulnya bisa, negara lain bisa melakukan. India bisa ya salah satu India contohnya bisa, Pak ya. Cina bisa, malah Cina sekarang bisa memproduksi bahan baku sendiri dan kita impor dari sana. Nah itu karena tidak pernah ada polisi. Dalam masalah obat tidak jelas bagaimana menjadikan obat itu kita mandiri. Artinya kita sejauh mungkin mengurangi komponen ekspor, impor. Baik, ya. Nah Pak, itu Mas industri Firmansyah, hulunya yang tidak dibangun. Ini persoalan liberalisasi ini. Terlalu liberal ini mazhab ekonomi udah. Seperti apa ini Pak Mas Firmansyah? Ya kalau kita lihat beberapa negara lain di Eropa, kemudian terutama di Eropa, memang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu ada beberapa hal yang masih di-retain oleh pemerintah pusat. Misalnya persoalan tentang pendidikan dan pertahanan keamanan. Dan satu hal lagi yaitu kesehatan. Jadi memang kesehatan itu adalah hal yang vital bagi membangun daya tahan suatu bangsa. Nah kalau kita melihat bagaimana tadi dijelaskan tentang konsep kesehatan di Indonesia, maka kita perlu melihat dari hulu dan sampai ke hilir. Kita perlu membangun basis industri kesehatan yang cukup komprehensif, karena memang jumlah populasi kita lumayan besar, 230 juta jiwa yang kemudian tersebar. Bagaimana persoalan logistik dari pusat sampai ke daerah ini juga harus dipikirkan. Tapi soal efisiensi mengenai obat tadi Mas Firmansyah, dengan pasar yang begitu besar, mengapa kita tidak bisa efisien? Sementara India, katakan oleh Pak Kartono tadi, sanggup melakukan program obat murah. Iya, saya rasa pemerintah perlu masuk lebih detail lagi, sekali lagi melihat bagaimana struktur biaya di masing-masing perusahaan farmasi dan mencari tahu tentang bagaimana harga sampai dipersepsikan mahal oleh masyarakat. Karena memang sekali lagi bahwa pelayanan publik itu konsep harganya adalah terjangkau. Jadi bukan nominalnya, tapi konsep keterjangkauan. Keterjangkauannya. Mas Agung punya data mengenai kesehatan ini? Saya punya data Mas Tommy, tapi sebelum itu saya ingin juga sumbang saran gitu ya. Sebenarnya soal kesehatan ini kan ada dua pilihan. Mau di take over oleh pemerintah sepenuhnya, negara sepenuhnya, atau kesehatan ini juga bisa dilepas kepada sektor swasta gitu kan. Menurut saya salah satu penyebab krusialnya masalah ini karena ini tidak jelas, visi ini yang menurut saya tidak jelas. Saya nggak tahu Pak Kartono yang bisa menjelaskan gitu ya. Kalau data yang dimiliki seperti apa Mas? Ya, kami punya data Mas Tommy terkait dengan soal kesehatan ini ya. Pertama-tama kami mencoba menanyakan kepada publik, kalau sakit itu kemana gitu kan. Ini kan memang masyarakat perkotaan ya Pak ya. Nah kalau kita lihat datanya sebenarnya adalah sebagian besar masyarakat kita itu kalau sakit ke rumah sakit swasta atau ke tempat praktik dokter, Mas Tommy. Gitu kan. Jadi yang ke puskesmas memang sedikit. Jadi hanya 17,5% dari masyarakat yang sakit itu ke puskesmas. Ini kenapa? Karena mungkin juga ketidakpercayaan masyarakat terhadap puskesmas ini. Karena kalau kita ke puskesmas itu biasanya kan dikasih obat yang besar-besar, yang gede-gede gitu ya, dan agak kurang meyakinkan lah. Tapi salah satunya. Pemerintah kan juga sedikit. Sama halnya Pak, jadi rupanya sekarang orang tertarik dengan rumah sakit swasta atau praktik dokter yang kelihatannya lebih menjaga lebih atau meyakinkan nyaman, lah ya, meyakinkan orang bahwa ya. Rumah sakit servisnya juga lebih bagus. Iya, saya pikir begitu. Nah, obat alternatif. Ya, terus yang kedua data yang kami miliki adalah tentang harga obat. Kami tanyakan apakah harga obat ini mahal atau murah. Itu 60% mengatakan yang pasti mahal lah. Yang mengatakan ya murah 34%. Nah, mungkin ini adalah the have ya. Mereka yang sudah
punya uang untuk berobat atau mungkin mendapat jaminan dari kantor atau dari tempat bekerjanya. Nah, untuk agar tidak bias, kami juga menanyakan kembali kepada masyarakat, apakah komponen apa kalau Anda berobat itu yang mahal? Konsisten, Mas. Jadi bukan hanya konsultasi yang mahal, konsultasi itu kira-kira 11% yang mengatakan mahal konsultasinya, tetapi yang dominan adalah harga obat. Itu hampir separuh masyarakat kita mengatakan bahwa harga obat dibanding dengan konsultasi itu harga obat yang lebih mahal sebenarnya. Jadi keluhannya pada sisi obat itu, Pak Kartono. Nah, soal puskesmas, memang awalnya puskesmas kan seharusnya menjadi pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesakitan masyarakat. Jadi, nah kelihatannya seharusnya dengan menyebut sebagai pusat kesehatan kan harus aktif ya, masyarakat harus petugas puskesmas harus aktif untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, kenyataannya separuh lebih dari masyarakat mengatakan saya nggak pernah melihat ada petugas puskesmas yang datang ke sini untuk melakukan penyuluhan. Baik, itu kira-kira yang bisa kami sajikan, Mas Tommy. Pada segmen terakhir nanti kami akan menjelaskan seperti apa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY Budiono. Jangan kemana-mana, program 100 Hari SBY Budiono akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di program 100 Hari SBY Budiono. Pada segmen terakhir ini kita ingin melihat seperti apa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY Budiono dalam minggu ini. Dan tentunya Mas Agung telah mempersiapkan hasil survei itu. Silakan Mas Agung. Ya Mas Tommy, jadi minggu ini adalah minggu kelima kita melakukan survei. Dan tampaknya ada sedikit kecenderungan yang lebih linear ya, maksud saya. Kalau kemarin terjun bebas, kelihatannya minggu ini sudah mulai mendatar ketidakpuasan masyarakat, tetapi sebenarnya titiknya juga masih di bawah gitu kan. Nah, saya mulai dari data yang pertama sebenarnya, saya dari 18 indikator itu, kemudian karena temanya adalah tema kesehatan, air minum dan soal energi, kami mencoba mulai melihat bagaimana indikator-indikator terkait dengan energi. Yang pertama soal ketersediaan. Nah, soal ketersediaan ini kelihatannya itu antara harapan dengan kepuasan masyarakat itu masih jauh, Mas. Jadi kalau pada minggu pertama ketika kita melakukan pertama kali survei, itu selisihnya mungkin kenyataannya 10,6%. Tetapi setelah minggu ke-5 sekarang ini, kita melihat selisih antar harapan dan kepuasan itu menjadi minus 31%. Ini artinya masih jauh dari kenyataan atau semakin ke bawah. Meskipun ada sedikit kenaikan, tapi ini sangat halus sekali dan tidak menjadi satu kenyataan bahwa ini memuaskan. Tidak cukup signifikan ya perbaikannya. Iya, betul. Terkait dengan soal lingkungan, kita ada dua indikator, yaitu pelestarian hutan dan penanggulangan bencana. Kalau kita lihat yang kelihatannya memang agak ke bawah itu, di bawah adalah soal penanggulangan bencana. Mungkin karena masih banyak sisa-sisa bencana yang belum terselesaikan, menjadi PR pemerintah yang masyarakat belum dilihat secara jernih. Kemudian pelestarian hutan juga masih cukup rendah, masih minus 13, artinya belum mencapai harapan yang sesungguhnya dari masyarakat. Terus kemudian data selanjutnya yang coba kami lihat soal pelayanan kesehatan. Kalau melihat data ini, rupanya masyarakat itu agak cukup puas lah dengan pelayanan kesehatan ini. Buktinya selisih antar harapan dan kenyataan itu sedikit, jadi sekitar minus 6 persen poin ya. Nah, setelah itu kemudian kami juga membuat satu analisis terkait dengan indikator-indikator yang lain. Pertama, indikator pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Ini ada beberapa indikator yang kami kolek menjadi satu dan kami rata-ratakan. Nah, untuk hal ini kita lihat soal kesejahteraan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Itu kalau kita lihat
terkait dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sangat kurang memuaskan gitu ya. Dari angka yang minus 13 persen poin pada minggu pertama jatuh kepada angka 30 persen poin. Ini menunjukkan bahwa kelihatannya masyarakat melihat pemerintah ini kurang serius mencoba menangani permasalahan perekonomian. Jadi dengan selisih yang cukup jauh ini menurut saya ini kritik juga buat pemerintah menurut saya. Nah selanjutnya adalah terkait dengan pembangunan demokrasi dan good governance. Selisihnya juga cukup tidak memuaskan menurut saya. Jadi pada minggu kelima ini selisih antara harapan dan kepuasan itu minus 24. Yang terkait dengan good governance, masalah reformasi birokrasi mungkin tertinggal oleh masalah-masalah yang lain kelihatannya. Nah terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kalau kita lihat data berikutnya juga masih sama. Jadi masih di bawah dari harapan, dari ekspektasi masyarakat. Itu rata-rata kira-kira sekitar 20, minus 20-an lah kira-kira Mas. Nah data terakhir adalah, ini kami mengambil angka rata-ratanya. Jadi total dari ketidakpuasan masyarakat itu dari minggu ke minggu, ya untuk semua indikator kami rata-ratakan ya. Itu adalah marginnya adalah dari minus 10 pada minggu pertama menjadi minus 22 pada minggu ini. Ya, jadi turun terjun pada minggu keempat, tapi mulai landai, tetapi tetap saja tidak puas. Pak Kartono, mungkin ada catatan singkat dari apa yang kita lihat dari tingkat kepuasan masyarakat ini di bidang kesehatan. Sebetulnya ya kalau dalam bidang kesehatan tadi itu kita memang konsep kita masih rancu, belum pernah tegas. Karena mungkin pada waktu yang lalu kesehatan dianggap sebagai sesuatu yang tidak begitu penting. Hanya bagian dari charity, kebaikan hati pemerintah. Tidak dilihat sebagai investasi terhadap sumber daya manusia. Kesehatan itu untuk menyiapkan sumber daya manusia supaya dia bisa hidup produktif sebetulnya. Jadi, kalau Jerman kan menganggap itu investasi. Nah, yang kedua, kalau melihat tadi masalah air bersih dan sebagainya, lingkungan dari hulu sampai, saya melihat bahwa seharusnya saya mengharapkan presiden itu sebagai dirijen konser gitu loh, orkestra. Setiap pemain musik memainkan sendiri-sendiri instrumennya, tetapi mereka membentuk satu lagu yang enak didengar gitu loh. Tidak sendiri-sendiri mainkan. Ada harmoni ya Pak ya? Ada harmoni. Jadi PR dari Menteri Kesehatan adalah bagaimana sekarang membuat konsep yang lebih jelas mengenai soal kesehatan terutama ya Pak ya? Iya. Pak Suryono? Baik, terima kasih Mas Tommy. Saya kalau boleh menyampaikan ya keprihatinan tadi ya tentang yang dibahas tadi soal air, kesehatan, semua terkait itu dengan soal lingkungan ya. Nah lingkungan tadi saya katakan tadi sangat terkait dengan kondisi hulu ya dari das yang ada di Indonesia yang pada umumnya sudah begitu parah dan ini tidak ada yang menangani. Walaupun itu ada di Departemen Kehutanan ya, tetapi kenyataannya Departemen Kehutanan itu sekarang justru masih diberi wewenang ya untuk memberi izin pengusahaan hutan. Menurut saya itu ke depan di stop saja. Ya. Dan khusus untuk lingkungan tidak terkait dengan air saja, dengan global warming, dengan energi, dengan segala macam. Pernah saya katakan dulu kalau perlu ini ditangani oleh Menko. Nah tapi kalau tidak mungkin sekarang kan sangat terkait dengan Kesra. Paling tidak kalau mau dirubah dalam 100 hari jadi Menko Kesra Link. Link ya, nah, baik. Gitu. Mbak Mutia catatannya mengenai apa yang dicapai pemerintah sampai saat ini? Ya, memang survei itu juga memang kalau jangka pendek ini terpengaruh pada isu-isu ya. Tapi saya merasa saya tertarik dengan mengenai masalah pembangunan. Memang angkanya rendah sekali, jaraknya semakin besar antara bahwa masyarakat menganggap ini pemerintah mengambil langkah-langkah yang meyakinkan atau tidak untuk pembangunan ekonomi. Dan saya merasa sebagai katakanlah orang yang belajar mengenai pembangunan, merasa bahwa pemerintah selama ini mengembangkan skema pemerintahan baru ini tidak ada yang baru sama sekali gitu. Dari definisi tentang apa itu unit kegiatan ekonomi, kemudian kinerja institusional gitu. Jadi pemahaman tentang pembangunan itu masih terperangkap pada kotak-kotak lama gitu. Dan menurut saya itu yang kita tunggu sebenarnya. Baik Pak Mutia. Pak Rudi? Saya melihat hasil statistik ini cocok dengan data yang kita miliki, yaitu bahwa rasio elektrifikasi nasional itu baru 65%.
dan kemudian hanya Jakarta yang memiliki rasio 100%, dan kemudian hanya Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang di atas 65. Yang lainnya di bawah. Oleh karena itu, catatan saya yang kedua adalah ketika dalam statistik tadi dikatakan rakyat rupanya menuntut pemenuhan energi. Bukan hanya sekarang berkutat tentang harga seperti zaman 10 tahun yang lalu bahwa kita harus menjual energi dengan harga murah, tetapi akhirnya tidak sustain. Itu menjadi tidak menarik. Untuk supaya pemenuhan itu bisa terjadi, saya kira dalam sistem PLN yang sekarang terjadi harus dirubah total. Kita punya sebuah contoh yang menarik, yaitu ketika Pertamina dulu sebagai penguasa, di mana seluruh perusahaan adalah di bawah Pertamina, diubah. Pertamina menjadi pemain, dibuatlah sebuah institusi namanya BP Migas, dan semua di bawah koordinasi BP Migas, sehingga ada saingan. SPBU misalnya sekarang sudah bukan lagi hanya Pertamina, maka terjadi perbaikan. Telkom juga demikian, ada persaingan. Oleh karena itu nanti PLN akan menjadi regulator, bukan regulator tetapi koordinator. Nanti akan ada pemain-pemain di bawah yang lebih, saya kira itu akan menjadi menarik dan akan memperbaiki suasana energi kita. Pak Mas Firmansyah? Saya rasa kunci dari semua ini adalah reformasi birokrasi. Karena ujung tombak kalau kita bicara tentang pelayanan publik, itu adalah bagaimana birokrat-birokrat baik yang di pusat maupun di daerah ini bisa melayani dengan baik. Dan prinsip utama yang harus dikedepankan adalah bagaimana kita semua bisa memudahkan urusan publik, tidak mempersulit. Baik, terima kasih Mas Firmansyah. Tanpa terasa 1,5 jam kita sudah bersama dan kemudian kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada panel ahli yang telah hadir pada malam hari ini, kepada Mas Agung juga, dan tentunya kepada pemirsa di rumah yang telah setia menemani saya dari awal sampai akhir. Sampai di sini kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suryo Pratomo pamit, selamat malam dan terima kasih.